Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya Andika Raffi Pratama. Izinkan saya membawakan pidato yang bertemakan tentang Indonesia. Indonesia sebenarnya adalah suatu negara yang menurut saya ini sangat berpotensi untuk menjadi suatu negara yang bisa menjadi adidaya di dunia ini. Apabila kita sebagai sumber daya manusianya mampu memaksimalkan setiap potensi yang ada di Indonesia ini sendiri. Kita tidak perlu bergantung kepada negara-negara asing, kita tidak perlu bantuan dari mereka. Meskipun bukan berarti kita menutup kerjasama dengan mereka, akan tetapi alangkah baiknya apabila kita Indonesia mampu memaksimalkan sebaik-baiknya segala potensi yang ada di Indonesia ini dengan tangan kita sendiri. Karena sumber daya alam maupun sumber daya manusia di Indonesia ini menurut saya sangatlah potensial. Bahkan Indonesia ini sebenarnya memiliki bibit-bibit unggul yang di dunia ini sangat penting, yang apabila kita sebagai Indonesia memiliki kesadaran untuk secara nasionalisme lebih mementingkan Indonesia dibandingkan segalanya, kita akan mampu menjadi negara yang unggul di atas negara-negara yang lain. Kita dari sumber daya manusianya juga mumpuni, kita dari sumber daya alamnya mumpuni. Kita ambil contoh dari Freeport yang ada di Papua. Apabila kita seandainya Indonesia mampu memaksimalkan potensi alam yang ada di Papua sana, kita bahkan tidak perlu bergantung kepada Amerika. Begitu juga dengan pemberitaan kemarin yang menceritakan tentang perusahaan sawit yang membakar hutan-hutan di Kalimantan. Apabila kita Indonesia lebih mementingkan Indonesia di atas segalanya, tentu kita tidak akan membiarkan perusahaan itu berbuat seenaknya kepada sumber daya alam kita sendiri. Hutan Kalimantan bisa disebut sebagai paru-paru dunia, yang hampir seluruh Kalimantan itu terdiri dari hutan-hutan yang apabila ditebang, dibakar hanya untuk kepentingan suatu pihak, tentunya itu akan sangat disayangkan dan tentunya pertama akan merusak citra Indonesia di mata dunia, karena dianggap Indonesia adalah suatu negara yang rela memberikan sumber dayanya atau rela mengorbankan harga diri bangsanya hanya demi keuntungan beberapa pihak. Kedua, apabila kita Indonesia tidak mampu mempererat persaudaraan kita, tentunya lama-kelamaan Indonesia ini akan semakin hancur, dan ini tentunya akan bertentangan dengan ideologi para pendiri bangsa kita yang mereka berjuang susah payah memikirkan ideologi-ideologi dan rumusan-rumusan yang mereka ingin merdeka. Mereka ingin Indonesia menjadi suatu negara yang pada akhirnya itu adalah menjadi negara yang dipandang di dunia. Mereka ingin Indonesia menjadi suatu negara yang apabila kita sebagai rakyat menyebutkan kita berasal dari Indonesia, tentunya itu akan membuat kita semakin bangga. Pada kenyataannya, sekarang Indonesia bukannya mengalami peningkatan, justru menurut saya pribadi, Indonesia sedang mengalami penurunan, dan Indonesia juga sedang mengalami keterpurukan dari segala sisi. Pertama, dari segi kesehatan, dari segi penyakit COVID-19, kita bisa dikatakan kita sangat terlambat, baik dari segi penanganan maupun pencegahan. Negara lain sudah mulai memikirkan antisipasi apa saja yang seandainya penyakit ini akan terjadi pada gelombang kedua, sedangkan kita Indonesia di gelombang pertama saja belum selesai, dan kita bahkan masih kurangnya rasa kepedulian kita akan kesehatan kita sendiri. Dan menurut saya seharusnya orang-orang kita ini itu lebih memperhatikan lagi, karena Indonesia sebenarnya sangat membutuhkan perhatian dari kita sebagai rakyatnya sendiri. Kedua, Indonesia baik dari segi ekonomi maupun segi politik, Indonesia sedang mengalami keterpurukan. Dari segi politik, Indonesia lebih mementingkan pemilu dibandingkan kesehatan rakyat-rakyatnya sendiri. Beberapa hari lagi Indonesia akan melaksanakan pemilu daerah. Sedangkan gelombang pertama COVID
ini masih terus mengalami peningkatan di beberapa daerah. Tentunya ini sangat bertentangan dengan hal-hal yang terjadi di lapangan, di mana pemilu pada intinya adalah semua tentang kekuasaan, semua tentang orang-orang atas. Mereka tidak memperdulikan kesehatan kita, kehidupan kita bagaimana nantinya. Bagaimana bisa pemilu diizinkan sedangkan roda ekonomi dihentikan? Ini tentunya akan sangat kontras, dan tentunya dengan larangan-larangan ini akan membuat rakyat tentunya akan semakin melakukan penolakan dan akan melakukan pemberontakan kepada pemerintah, yang pada akhirnya akan menghilangkan rasa kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Yang pada suatu negara apabila rakyat sudah tidak percaya pada pemerintah, tentu ini akan sangat berbahaya. Dan dari segi ekonomi pun Indonesia akibat efek pandemi ini mengalami banyak sekali penurunan, dan tentunya ini akan sangat tidak baik dari segi kita Indonesia sendiri, orang-orang di dalamnya, orang-orang lokal, roda ekonominya terhambat karena efek pandemi ini. Dan kedua juga investor-investor asing, tentunya ini akan sangat menghambat mereka untuk bisa berinvestasi di Indonesia. Karena itu saya, Andika Raffi Pratama, saya ingin sekali mengajak teman-teman untuk bisa meningkatkan kesadaran setinggi-tingginya bahwa kita adalah Indonesia dan Indonesia adalah kita. Apabila kita tidak peduli akan Indonesia, lalu bagaimana nasib kita ke depannya, bagaimana nasib para penerus generasi bangsa, akan menjadi seperti apa negara kita? Apakah kita akan menjadi orang-orang yang tidak peduli dengan para pahlawan kita, dengan para pendiri bangsa yang sudah berjuang susah payah demi terwujudnya masa depan kita yang baik? Apakah kita akan menjadi tidak peduli saja? Karena itu saya mengajak para teman-teman dan juga orang lain tentunya, dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya Andika Raffi Pratama mengajak untuk kita meningkatkan kesadaran bahwa Indonesia adalah kita dan kita adalah Indonesia. Kalau bukan kita dari hati yang melakukan perubahan kepada Indonesia, lalu siapa lagi? Lalu kalau bukan dimulai dari sekarang, kapan lagi? Apakah kita akan menunggu anak-anak kita nanti akan mengalami kehancuran dulu baru kita melakukan perubahan kepada Indonesia? Tentu tidak. Karena itu kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.